Pada kesempatan malam hari ini, saya akan bagaimana mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa di dalam kitab Miftahus Sudur, kita penting untuk bagaimana kita mempunyai mursyid sebagai dokter ruhani kita. Kenapa kita butuh dokter ruhani? Kadangkala kalau kita punya fisik sakit, langsung mencari dokter fisik gitu, buru-buru. Tetapi ketika ruhani sakit, kita tidak penting merasa bahwa itu adalah kita penting punya dokter. Kita mesti menyadari bahwa justru penyakit rohani itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik sebenarnya. Karena segala sesuatu tergantung kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Tentang bicara dokter rohani ini adalah mengobati rohani kita. Penyakit di dalam rohani kita. Penyakit di dalam batin kita. Penyakit di dalam kolbu kita. Di hati kita. Orang-orang yang mempunyai penyakit hati, maka dia punya kelainan kepribadian. Apa itu bentuknya? Kelainan kepribadian itu bentuknya adalah perilaku. Bentuknya adalah perbuatan. Maka ini sangat berbahaya. Contoh seandainya tidak suka kepada orang, benci kepada orang, kata-katanya, perbuatannya, atau ketikan-ketikannya, menulis statusnya, menulis artikelnya untuk kebencian-kebencian. Ini artinya dia punya kelainan. Jadi ada orang yang benci kepada orang lain, menghujat, menjatuhkan. Ini dia punya kelainan di dalam dirinya sebab ada penyakit hati. Nah, maka kita diingatkan oleh pengarsa Abah apa? Wala syakka anna ilaja amrodil batin kulliha wajibun. Tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan seluruh penyakit batin adalah wajib. Nah, artinya kita butuh dokter ruhani sebagai orang yang bisa menyembuhkan penyakit hati kita. Menyembuhkan penyakit hati ini hukumnya wajib, kata Abah. Nah, maka kita bertorikoh. Kita punya guru. Karena kita menjadikan guru kita adalah sebagai dokter ruhani kita. Penyakit-penyakit dalam hati kita muncul, ada ria, ada sombong, dengki, iri, marah, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau kita menyadari bahwa diri kita masih ada marah, masih ada benci, masih ada ria, masih ada kesel sama orang, masih ada kebencian-kebencian yang tertuang di dalam perbuatan kita, baik perkataan kita, perbuatan kita, tulisan kita, tendensi kebencian kepada orang lain, artinya hati kita masih ada penyakit. Kita belum sembuh, belum sehat. Artinya kita butuh yang namanya dokter. Dokternya bukan dokter fisik, tetapi dokter ruhani yang mengerti penyakit-penyakit hati. Jangan sampai kita datang kepada orang yang seolah-olah mengerti penyakit jiwa. Padahal urusan jiwa, urusan hati, itu bukan urusan-urusan yang sifatnya dokter-dokter yang sifatnya fisik, jasmani ya. Ini adalah sesuatu yang mesti kita seriusi. Dampak daripada kedengkian itu mencelakakan dirinya. Dampak kepada kesombongan mencelakakan dirinya. Kita sombong. Padahal idealnya yang sombong harusnya Allah gitu ya. Kita nggak punya apa-apa gitu ya. Orang lain mendapatkan sesuatu kebahagiaan, kita iri dengki. Ini kan nggak nyambung. Artinya dia punya kelainan di dalam kepribadiannya. Orang lain senang, kita nggak senang. Orang lain sukses, kita iri dengki. Ini kan punya kelainan. Kita nggak punya apa-apa, merasa paling hebat, paling sombong. Ibadah kita biasa-biasa saja, merasa paling ibadah paling suci. Ini adalah kelainan kejiwaan, kelainan kepribadian. Itu penyakit hati. Maka di dalam prosesnya, dalam jangka semakin ke sini, orang sudah mencari sumber daripada sebuah penyakit fisik. Ternyata penyakit fisik pun bersumber daripada penyakit ruhani, penyakit hati. Ketika orang banyak gelisah, penyakit fisiknya muncul. Ketika orang banyak marah, penyakit fisiknya muncul. Ketika orang banyak kebencian kepada orang lain, maka ada organ-organ tubuh yang rusak, yang akhirnya berdampak secara psikosomatis.
Penyakit fisik bersumber daripada penyakit hati. Dulu kita berpikir bahwa seolah-olah dibeda-bedakan, seolah-olah tidak ada hubungan antara penyakit fisik dan penyakit hati. Ternyata setelah diteliti dan bukti, orang-orang yang hidupnya dalam 24 jam dengan kebencian, dengan menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, kata-katanya, tulisannya, semuanya, ini akhirnya berdampak kepada psikologisnya. Lama-lama berdampak kepada fisiknya. Dia menjadi pribadi-pribadi yang sakit-sakitan. Sudah banyak risetnya. Kenapa orang sampai gara-gara dia benci, akhirnya dia mengalami penyakit fisik, diabetes, darahnya naik, dan lain sebagainya gitu. Nah ini artinya bahwa ternyata penyakit hati itu sangat berpengaruh. Berpengaruh kepada kesehatan fisik kita, kesehatan psikis kita gitu. Nah maka kita betul-betul dijaga. Kenapa kita bertasawuf? Kenapa kita bertoriko? Kita butuh bahwa kita adalah penting untuk menjaga hati kita. Inna fil jasad ibnu Adam mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahi al qalb. Di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggotanya baik, anggota badannya. Tetapi jikalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota badannya rusak. Ala wahi al qalbu. Segumpal daging itu adalah hati. Maka penting menjaga hati kita. Kita mesti punya dokter yang memberikan resep agar hati kita sembuh dan sehat gitu. Maka kalau kita mempunyai dokter, ya tentu beliau seorang dokter yang tahu dosisnya. Dosis bagaimana untuk menyembuhkan penyakit itu. Mungkin di era 5 tahun, 10 tahun yang lalu tidak sedahsyat penyakit hati kita seperti hari ini. Hari ini kita banyak yang kita lihat. Banyak yang kita dengar dengan media sosial yang muncul, dengan kita punya WA grup, status-status, ini mudah sekali mempengaruhi penyakit hati kita. Kedengkian kita semakin menguat, iri kita semakin menguat. Status WhatsApp teman kita dapat kesuksesan. Status WhatsApp kita, teman kita, dia posting makanan, kita yang sakit gitu ya. Kita yang marah. Ini kan juga sama penyakit hati. Artinya memang kita punya tendensi nafsu, penyakit yang mudah, tetapi sekarang di era sekarang semakin menguat gitu dengan segala macam teknologi. Nah, artinya dosisnya juga berbeda untuk obatnya gitu. Mungkin pada zaman dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu cukup zikir 165 kali dosisnya untuk mengobati penyakit hati kita. Hari ini nggak cukup gitu ya. Maka abad tambah 561 sampai seterusnya perbanyak zikir. Dulu mungkin manakibahnya cuma sebulan sekali. Karena penyakit kita semakin keren hari ini. Penyakit hati kita, kita tambah gitu ya. Agar hati kita sehat. Manakibahnya kita tambah gitu ya. Yang tadinya amalan tahunan menjadi bulanan. Yang amalan bulanan menjadi mingguan bahkan harian. Manakib yang tadinya bulanan, sekarang bisa menjadi harian. Bahkan sehari 3 kali gitu ya. Dosis itu. Ketika Abah memberikan kepada kita sholat Bani Hasim, Abah tahu dosisnya. Abah tahu resepnya. Maka beruntunglah orang-orang yang mempunyai guru mursyid pada hari ini. Karena itu wajib beliau memberikan kepada kita pengobatan-pengobatan penyakit hati kita. Jadi kalau tidak yang mempunyai guru mursyid, maka dia tidak punya dokter ruhani. Maka ketika ada orang mengatakan pengerasa Abah menambah-nambah amalia, menambah-nambah zikir, itu bukan menambah-nambah. Tetapi memang itu otoritas. Diagnosa, hasil diagnosa Syekh Mursyid kepada murid-muridnya pada hari ini. Penyakit hatinya semakin kuat, iri dengkinya semakin kuat, kebenciannya semakin kuat, marahnya semakin sering. Maka ditambah dosisnya oleh Syekh Mursyid. Karena tahu konteksnya. Pada masa Abah Sepuh, pada masa Abah Anom, pada masa Abah Aos, itu berbeda. Karena konteksnya beda, penyakit hatinya juga berbeda gitu. Maka ditambah oleh Abah, nih dosisnya, resepnya gitu ya. Ditambah lagi khotamanya, manakibanya. Nah ini otoritas seorang dokter ruhani, bukan ditambah-tambah. Karena kita punya otoritas gitu. Saya Mursyid punya otoritas sebagai dokter ruhani untuk kepentingan kita semua, kepentingan murid-muridnya agar selamat. Nah, maka kita sebagai murid ketika Abah memberikan resep, ya kita jangan komplain. Kita bukan ahlinya. Beliau ahlinya. Kita datang ke dokter sakit
diberikan obat. Apa kita komplain? Kita nurut saja obat apapun kita makan, begitu kan? Mau obat yang besar-besar, mau banyak, mau pahit, kita makan. Kenapa? Agar fisik kita sehat, agar kita sehat. Sama kita juga hari ini. Apa memberikan resep, sabda-sabdanya, maklumat-maklumatnya. Untuk apa? Ya kita makan saja, kita terima saja agar hati kita sehat. Hati kita salim, kolbun salim, kan tujuannya. Ciri daripada kolbun salim apa? Kita mudah memaafkan, kita mudah menghargai orang, kita menghormati orang. Ini adalah ciri kolbun salim. Mudah tersentuh hati kita. Ini adalah kolbun salim. Gitu. Kalaupun kita menegakkan sebuah kebenaran, ada orang yang tidak suka dengan kita akan berikan pelajaran-pelajaran kepada dia. Ini tugas daripada syariat gitu ya. Tugas daripada dakwah. Kita memberikan pelajaran jerak kepada orang lain, tapi hati kita tetap dijaga, jangan sampai ada kebencian. Caranya, zikirnya terbanyak, zikirnya diperbanyak gitu. Karena tidak bisa kita menghilangkan penyakit benci, marah, kesal kecuali dengan zikir yang banyak. Kalau kita hari ini tugas kita dakwah, hari ini kita tugas kita memberikan teguran kepada orang lain, maka zikirnya diperbanyak agar hati jangan ikut-ikutan. Kita sebagai penegak keadilan, penegak hukum, karena tugas kita, profesi kita, hati kita pun dijaga. Hati kita jangan ikut-ikutan, karena hati kita mesti qalbun salim. Gitu. Karena penting dijaga. Jangan sampai kita bertasawuf, bertorikoh, kita rusak hati kita. Kita merasa paling benar gitu ya. Nah maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, luar biasa. Ujian kita hari ini. Dari pengersa Abah, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita hari diuji betul bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap bersih suci. Dengan apa? Tiada lain. Zikir kita tambah, tahajud kita diperkuat, sunnah-sunnah kita perkuat, khotaman manakibahnya kita dengan serius. Ini artinya dalam rangka menjaga hati kita. Dicuci hati kita. Karena kalbu ini adalah sarang segalanya. Di situ ada kemauan, ada keinginan, ada hubud dunya, iri dengki dan lain sebagainya. Dan juga ada kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita lihat peristiwa bagaimana Rasulullah di usia 4 tahun. Ketika di luar kota Madinah, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dua malaikat, diambil kalbunya, dicuci dengan air zam-zam. Hakikatnya itulah tazkiyatun nafas. Hakikatnya itulah tasawuf. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan hatinya, kalbunya. Dan rugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Nah, kita itu dikotori hati kita setiap hari, setiap saat. Dengan segala macam berita-berita, Masya Allah. Maka kalau kita kotor, bersihkan. Kotor, bersihkan. Kotor, bersihkan. Ya mungkin Bapak Ibu punya rumah. Kalaupun rumah itu nggak banyak tamu, tetap aja seharian, tiba-tiba lantai kita kotor, bersihkan. Ah, nanti saja. Nanti juga disapu, nanti juga dibersihkan. Biarkan kotor. Lama-lama mengarat, berkarat gitu. Lama-lama rumahnya kotor, rusak. Maka kotor, bersihkan. Kotor, sapu. Kotor, sapu. Kotor, sapu. Kotor, cuci. Kotor, cuci. Maka ada Syekh Abdul Qadir nasihatnya apa? Jangan kau sibukkan hanya mencuci bajumu, tetapi juga kamu mesti sibukkan mencuci di dalam bajumu, yaitu hatimu. Nah hari ini, kalau kita kebanyakan kita mengotori hati kita, ya mencucinya harus sering gitu ya. Maka dosisnya ditambah, deterjennya ditambah, mencucinya, cara menggosoknya gitu ya, direndamnya agar baju kita bersih. Sama hati kita juga. Cara kita deterjennya harus bagus. Yang teruji apa? La ilaha illallah. Deterjennya yang luar biasa. Metodenya, cara menggosoknya itu harus luar biasa. Jangan biasa aja. Kalau mesin cuci yang luar biasa gerakannya. Sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seperti itu. Gerakan kita pun harus kuat. Gitu. Perbanyak. Agar apa? Agar noda-noda itu hilang dari diri kita. Nah inilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat. Maka kita penting untuk bagaimana kita menjaga hati kita. Maka kata Abah, penceramah juga nggak boleh lebih dari 30 menit. Kalau sudah 30 menit, apa yang terjadi? Kesurupan. Kesurupan itu artinya apa? Muncul penyakit-penyakit hati gitu. Ceramahnya pengen didengar gitu ya. Orang-orang tidak memperhatikan, dia kesal dan marah. Lama-lama dia ngawur.
muncul kebencian kepada orang. Tadinya ceritanya bagus di awal-awal. Semakin lama, lama-lama dia mencari bahan, akhirnya apa? Menjelekkan orang lain, menggunjing orang lain. Muncul iri, dengki, dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Maka penceramah-penceramah manakib tidak boleh lebih dari 30 menit, kata Abah. Dan kita menyadari bahwa di dalam manakib penceramah ini hakikatnya adalah Abah yang memberikan ceramah. Kita tidak punya apa-apa. Ini panggungnya Abah, manakib ini. Maka kalau seorang penceramah pun, seorang yang memberi khidmat ilmiah, orang yang mendapat tugas khidmat amaliyah pun, kalau dia merasa hebat baca tanbihnya, tawasulnya, mankobahnya, Masya Allah, manakib ini bukan punya kita. Manakib ini punya Syekh Mursyid. Kita hanya dipinjam mulut kita. Dipinjam mulut kita untuk baca Quran, baca tanbih, jadi MC, tawasul. Ini penting. Karena apa? Maka kita sepanjang kita menjadi petugas manakib, hati kita terkoneksi dengan Syekh Mursyid. Hati kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu kejadian, ketika ada seorang qori mau manakib, Abah tanya, sudah talqin belum? Belum. Kata Abah, talqin dulu baru baca Quran. Nah, artinya di situ, di dalam manakib ini jangan sampai ada petugas yang belum talqin, walaupun baca Qurannya bagus, tiba-tiba dia menjadi petugas manakib. Karena manakib ini bukan pengajian biasa. Karena bagaimana menjaga hati kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, terkoneksi dengan Syekh Mursyid. Areanya adalah area hati gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ikhwan akhwat, pada kesempatan malam hari ini kita mengingatkan, kita diingatkan oleh Abah Anom, oleh Abah Sepuh, oleh Abah Aos, terutama dalam kitab Miftahus Sudur ini, bahwa kita membutuhkan yang namanya dokter ruhani. Syekh Mursyid adalah dokter ruhani bagi kita, bagi penyakit-penyakit hati kita. Dan kita menyadari masih banyak sekali penyakit hati kita. Apalagi sekarang, virus-virus penyakit itu berdatangan setiap saat ke hati kita, sehingga kita mudah marah, mudah kesal, mudah benci, maka kita sangat butuh seorang dokter ruhani. Karena penyakit ini kalau dibiarkan, maka tanpa disadari kita menjadi pribadi yang sombong. Kita nggak tahu bahwa diri kita sombong. Kita nggak tahu diri kita dengki. Dan itu lama-lama akhirnya menjadi habit dan berdampak kepada kelainan daripada perilakunya, perbuatannya. Seolah-olah benar, seolah-olah suci, padahal itu adalah kebencian-kebencian penuh dengan kesakitan-kesakitan di dalam hatinya. Naudzubillah. Insya Allah dengan kita terus menjadikan Syekh Mursyid sebagai dokter ruhani kita, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah barokah Syekh Mursyid, pengersa abaus untuk kesehatan kita, fisik kita, hati kita, diri kita, pasangan kita, keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.